Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Gimana keadaannya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kembali lagi bersama video saya. Jangan lupa untuk bersubscribe dan juga like-nya karena itu sangat berpengaruh untuk saya. Dan di sini di video saya hari ini kali ini akan membahas tentang teknik pembelajaran keterampilan berbicara. Nah, apa aja sih pengertiannya dan sebagainya? Kita akan bahas itu. Nah, kita akan langsung masuk ke pengertiannya. Keterampilan berbicara, yaitu biasa disebut dengan maharah al-kalam, ya, speaking skill, adalah kemampuan untuk mengungkapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata untuk mengekspresikan pikiran. Nah, berupa ide, pendapat, keinginan, perasaan, kemitraan berbicara. Nah, dalam makna yang lebih luas, berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar dan dilihat yang memanfaatkan sejumlah manusia untuk menyampaikan pikiran dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Nah, keterampilan berbicara adalah keterampilan yang paling dalam bahasa, sebab bicara adalah bagian dari keterampilan yang dipelajari oleh pengajar, sehingga keterampilan berbicara dianggap sebagai yang sangat mendasar dalam mempelajari bahasa asing. Sedangkan maharah kalam adalah berbicara secara terus-menerus tanpa henti, tanpa mengulang kosakata yang sama dengan menggunakan pengungkapan bunyi. Nah, keterampilan berbicara dianggap sebagai keterampilan sangat penting ya teman-teman, karena keterampilan berbicara ini ketika kita mempelajari bahasa asing, maka yang terdengar adalah asing. Maka dari itu perlu, apalagi bahasa Arab ini perlu adanya keterampilan berbicara terlebih dahulu untuk mempelajari materi-materi selanjutnya seperti itu. Nah, selanjutnya tujuannya apa aja sih? Yang pertama, agar dapat mengucapkan ungkapan berbahasa Arab. Yang kedua, agar dapat mengucapkan ungkapan yang berbeda atau menyerupainya. Nah, yang ketiga, membedakan ungkapan yang dibaca panjang dan dibaca pendek. Nah, itu penting banget. Yang keempat, ada dapat mengungkapkan keinginan hatinya dengan menggunakan susunan kalimat yang sesuai dengan ilmu nahwu, ya, tetap bahasa. Nah, selanjutnya dapat mengungkapkan apa yang terlintas dalam pikirannya dengan menggunakan aturan yang benar dalam penyusunan kalimat bahasa Arab. Selanjutnya dapat menggunakan bagian-bagian dari tata bahasa dalam ungkapannya seperti tanda mudzakkar, muannas, dan hal-hal dan fi'il lainnya yang sesuai dengan waktu. Nah, selanjutnya dapat menggunakan ungkapan kebahasaan yang sesuai dengan umur, tingkat kedewasaan, dan kedudukan. Nah, selanjutnya ada yang namanya prinsip-prinsip pengajaran keterampilan berbicara. Yang pertama, hendaknya guru memiliki kemampuan yang tinggi tentang keterampilan ini. Yang kedua, memulai dengan suara-suara serupa antara dua bahasa pelajar dan bahasa Arab. Jadi dua bahasa gitu, antara Indonesia dan juga bahasa Arab. Hendaknya pengarang dan pengajar memperhatikan tahapan dalam pengajaran kalam, seperti memulai dengan lafaz-lafaz yang mudah terdiri dari satu kalimat, dua kalimat, dan seterusnya. Selanjutnya memulai dengan kosakata yang mudah. Dan yang kelima, memperbanyak latihan-latihan seperti latihan membedakan pengucapan bunyi, latihan mengungkapkan ide-ide, dan sebagainya. Selanjutnya ada macam-macam keterampilan berbicara. Nah, yang pertama ada percakapan, yaitu muhadasah. Muhadasah yaitu cara menyajikan bahasa Arab melalui percakapan, dan percakapan itu dapat terjadi antara guru dan murid, ya kayak gitu, dan antara guru dan murid, ya teman-teman. Nah, sambil menambah dan terus memperkaya pemeliharaan kata-kata vocabulary yang semakin banyak, yaitu kosakata yang makin banyak, al-mufradat kalau dalam bahasa Arabnya. Yang kedua, ungkapan secara lisan, yaitu ta'bir syafahi. Ya, ta'bir syafahi adalah yaitu latihan membuat karangan secara lisan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pelajar dalam mengutarakan pikirannya dan perasaannya. Selanjutnya, ciri-ciri aktivitas keterampilan berbicara. Ya, di antara ciri-ciri aktivitas berbicara, ya, yang pertama ada siswa berbicara banyak. Yang kedua, partisipasi aktif dari siswa. Yang ketiga, memiliki motivasi yang tinggi. Yang keempat, bahasa yang dipakai adalah bahasa yang diterima. Jadi ketika keterampilan berbicara itu sudah berhasil diterapkan oleh si guru, maka yang terjadi adalah siswa akan lebih dominan dalam mempraktekannya. Teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu